Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dengan aku Suhesti. Dan pada kesempatan kali ini seperti biasa aku mau menggosok. Dan juga aku ingin sedikit berbagi apa yang ada di ini, apa yang aku pikirkan. Belakangan ini kan kita lagi menjalani Ramadan. Ada tuh ya kan kadang suka kalau sahur tuh suka ada yang bangunin gak sih, kayak orang-orang gitu bunyiin beduk gitu kan. Nah di sini tuh ada tuh yang kayak gitu. Jadi kalau sahur tuh bunyiin beduk gitu kan. Terus dan beduknya tuh kenceng banget. Oh iya, dan aku ini lagi gosoknya di siang hari ya, biasanya kan malam, ini aku gosoknya di siang hari. Jadi kalau ada suara-suara selain suaraku ya mohon dimaklum ya, itu sebagai background aja. Semoga menghibur. Oh ya, lanjut lagi cerita yang tadi. Jadi kan Ramadan ini emang sebulan penuh full ada yang bangunin sahur. Yang itu inisiatif sih dari pemuda kampung sini. Dan kalau buat aku sih gak masalah sih ya, karena momennya sih ya mungkin orang menyambutnya dengan bahagia gitu, orang-orang yang bangunin itu. Tapi beberapa orang ada yang merasa keganggu banget karena mereka bunyiin beduknya atau keliling kampung dengan beduk yang dipukul dengan nyaring itu di jam 2 pagi. Jam 2 pagi kan masih lama banget gitu kan. Kalau kayak aku punya bayi itu mungkin agak merasa terganggu gitu ya, karena aku tidurnya jadi berkurang. Tapi enggak juga sih, karena aku emang tidurnya agak ngebluk gitu kan. Jadi kalau udah tidur ya ada gempa juga kayaknya nggak bangun deh. Ya Allah. Enggak ya. Tapi ya begitulah, banyak orang yang nggak suka gitu kan. Jadi mungkin ada yang komen sampai anak-anak tuh yang bangunin itu kan anak-anak muda sama bawa anak-anak kecil juga deh, selalu pernah lihat gitu kan. Jam 2 pasti rame-rame banget. Dan itu tuh udah selama 8 tahun kayak begitu, dan aku sih nggak masalah sih. Tapi belakangan ini tuh anak-anak yang bangunin itu tuh suka aneh gitu banguninnya. Jadi banguninnya gini, sahur 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 sahur, ibu bapak bangun sahur. Terus apa gitu, nyanyi apa, terus nggak dibangunin marah-marah, nggak dibangunin kesiangan, dibangunin marah-marah gitu kan. Gitu di lagunya, lupa pokoknya intinya gitu deh. Intinya mereka tuh mungkin protes gitu kan, dibangunin marah-marah tapi nggak dibangunin kesiangan. Ya sebenarnya sih nggak jam 2 juga ya kalau menurut aku sih, tapi yang gak masalah sih jam 2 juga kan terlalu pagi banget kan. Kasihan juga yang kayak aku gitu kan, mending mentok di subuh kan, karena insafnya di subuh. Jadi jam 2 misalnya kita makan, nanti lapar lagi di jam 3 ya. Panas mbak, minta tolong dinginin boleh nggak mbak? Ada iklan ya, ada iklan ya mbak, tolong. Ya gitu kan, daripada ngantuk lapar lagi mending mentok di subuh aja. Jadi emang aku tuh bangunnya pas subuh sih, pas subuh enggak ya. Subuh kan jam setengah 5 lewat 10 ya kalau nggak salah, pas setengah 5 lewat 5 apa, jadi jam 4:35. Nah aku tuh bangunnya tuh sekitar jam 4 gitu. Dan itu masih aku sempet makan kurma, goreng dulu, goreng bakwan atau ngangetin sayur gitu kan. Sebenarnya sih bagi tugas sama suami aku. Kalau aku kan nyusuin, jadi kalau aku bangun anak juga bangun, jadi aku nyusuin dulu biar nggak diganggu, bukan nggak diganggu sih, biar nggak riweh gitu kan apa sahurnya sama anak. Jadi nyusuin, suami aku bangunin, suruh siap-siap bangunin anak juga. Ya sebentar, masih panas ya apa. Panas loh.
sabar Bu, sabar. Ya begitu deh ya. Jadi oh ya, lebaran ini, lebaran lagi, belum lebaran, puasa belum habis sudah mau lebaran. Aduh, balala. Ya jadi puasa sekarang tuh lagi rame sih ya, pasti berita viral itu tuh yang komet berekor. Jadi emang aku tuh udah lama tahu itu komet berekor, katanya sih, konon katanya ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ketika di bulan Ramadan kita melihat komet berekor selama 7 hari, maka persiapkanlah bekal makanan dan lain sebagainya karena akan terjadi dukhon. Itu beberapa pendapat ulama, tapi katanya hadisnya itu palsu. Tapi ada yang bilang ulama bahwa hadis palsu juga itu bisa buat referensi ya. Jadi aku juga nggak tahu sih hukum-hukum seperti itu, tapi kalau palsu katanya harus ditinggalkan. Tapi ya aku juga bingung juga kan, karena ada yang bilang juga soalnya kalau hadis palsu itu karena sanatnya orang yang tidak terpercaya gitu, sedangkan banyak para sahabat yang mungkin ada yang terpercaya dan ada yang enggak gitu. Jadi ya kalau hubungan sanad gitu tuh harus jelas gitu, siapa perawinya, siapa pensanatnya gitu. Bahkan kalau yang mensanatkan itu adalah menceritakan hadis itu adalah orang yang jujur padahal tapi suka membohongi hewan, misalnya kayak kucing gitu kan, misalnya kucing nih biar keluar rumah kita bohongin push gitu kan ada kayak gitu, ada yang kayak gitu kan, terus itu sanatnya tuh tertolak gitu karena orang itu disebutnya ingkar, udah berbohong kepada hewan, jadi nggak diterima. Nah seperti itulah hadis palsu ini. Tapi ya udahlah, gimana ya, agak takut juga ya perasaan tuh, maksudnya kekhawatiran gitu kan, karena kan kalau aku kan punya anak banyak, jadi khawatir ketika dukhon datang terus gimana, kita nih belum punya persiapan apa-apa gitu kan, khawatir banget kehidupan. Tapi ya jangan sampai kita melalui hari-hari sulit itu, hari-hari dukhon, hari-hari dimana dukhon muncul, maka akan ya Rahmanir-Rahim, pasti sulit banget dibayanginnya deh. Dan gambarannya tuh digambarkan bahwa saat dukhon muncul nggak akan ada yang namanya matahari, maksudnya ada matahari tapi tertutup asap tebal, jadi matahari itu nggak bisa tembus ke darat, ke bumi. Mbak tolong taruh dulu Mbak, itu mah nanti aja dulu gitu ya. Jadinya bagaimana sinar matahari itu nggak bisa menembus bumi, sehingga pohon-pohonan tidak bisa berfotosintesis, nggak bisa berbuah kan, nggak bisa berkebun, dan kondisinya tuh nggak ada listrik. Kayak sekarang kan kita semua tergantung kepada listrik ya, kalau nggak ada listrik nggak tahu deh, nggak kebayang gimana. Sekarang semuanya serba sanyo, nggak ada sumur apa sih itu namanya, sumur apa tuh, sumur laut sumur orang zaman dulu kan, itu apa sih namanya, sumur yang ditimba. Nggak ada sumur yang ditimba kan sekarang tuh. Gimana coba kehidupan tanpa listrik? Air pasti bakal sulit, air minum atau kita mau bersih-bersih. Dan itu dukhon itu akan menyelimuti bumi selama 40 hari. Ya Rahman ya Rahim, bagaimana sebulan lebih kita akan mengalami masa itu. Jangankan sebulan, kita PLN mati aja nih, listrik dimatiin aja kita udah uring-uringan nyalahin PLN, dikutuk-kutuk segala macam. Bagaimana kalau nanti masa dukhon? Ya Allah, nggak ada listrik, kehidupan sulit, gimana ya. Ya begitu deh, jangan sampai kita tuh mengalami masa-masa itu. Makanya kan ada doa ketika kita selesai, sebelum salam ya, mau salam gitu kan, ada doanya gitu kan, doa supaya kita tuh dihindari dari fitnah dajjal. Terus apa hubungannya dengan dukhon? Nah jadi tuh setelah dukhon muncul, maka otomatis orang-orang pada krisis makanan lah, tumbuhan nggak panen, terus hewan-hewan ternak mungkin pada mati kan, karena nggak ada rumput ataupun nggak ada makanan. Pasti akan sulit sekali. Mungkin ada kali beberapa hewan yang hidup tapi kita nggak tahu, kita kan mungkin hewannya di hutan atau di mana, nggak ngerti. Terus juga setelah masa itu kan orang-orang pasti pada kelaparan, terus makalah di situ dajjal muncul. Ya itu mengerikan banget ya, makanya kita berlindung benar-benar dari bahaya fitnah dajjal. Sayang ya, nanti dulu ya, taruh dulu Mbak, ini belum selesai yang ini.
taruh dulu di situ, nanti digosok. Ini biasa ya anak-anak aku nih, gadis-gadis gay yang pada riweuh gitu kan, pengen digosok juga baju barunya. Nanti kalian bisa lihat ya baju barunya. Dan aku nggak mau nggak di endorse ya untuk baju ini, tapi karena aku suka aja deh, suka bahannya dan suka modelnya. Karena karena aku tuh lagi bahas itu si dukhon tadi ya. Jadi ketika kita ngomongin dukhon itu akan berkesinambungan, bersambungan dengan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu ya Dajjal itu. Jadi yang kemarin itu kan yang meteor berekor itu tuh salah satu tandanya. Dan apa ada kan di situ di atas tuh mbak, di atas rak itu mbak ya. Jadi berkesinambungan tanda-tandanya. Dan aku jadi lemas ngebahasnya karena lagi puasa juga. Oh iya, dan makasih banyak ya yang udah support channel aku, makasih banget ya, karena tanpa kalian aku tuh nggak semangat. Tanpa kalian aku tuh nggak semangat deh. Jadi makasih banget yang udah nonton channel aku, apalagi yang udah subscribe dan like juga. Aku tuh berterima kasih banget, karena dengan adanya itu aku tuh jadi bersemangat dengan selalu ingin upload video. Sebenarnya sih agak males gitu kan, karena sama aku orangnya malesan. Dan ini ada hubungannya ternyata dengan karakter. Jadi kalau kita mempelajari tentang ilmu karakter itu tuh seru banget ternyata. Jadi dari kita membahas tentang Dajjal, terus kita membahas tentang karakter kan. Jadi aku tuh orangnya pragmatis, melankolis. Nah, pragmatis melankolis itu adalah orang yang damai. Orang yang damai. Sedangkan melankolis adalah orang yang pemikir. Jadi aku tuh yaitu damai dan pemikir, hasratnya damai dan pemikir. Jadi aku tuh pengennya damai gitu kan, gak mau nyari konflik. Dan apapun yang ada aku tuh selalu menunda pekerjaan. Orang pragmatis tuh gitu, suka menunda-nunda pekerjaan. Lagi siapa yang pragmatis? Gimana caranya sih biar tahu aku tuh pragmatis atau enggak gitu kan? Bisa cari tahu, aku juga cari tahu. Cari taunya adalah kita pilih nih di antara 4 pilihan ini. Ada penonton, ada penulis skenario, ada sutradara, dan ada artis. Nah, dari keempat pilihan ini diingat-ingat ya, penonton, penulis skenario, dan juga sutradara dan artis. Dari keempat ini kalian pilih yang mana? Nah, kalau aku pilih penonton. Terus yang pertama aku pilih penontonnya, yang kedua aku pilih penulis skenario. Jadi aku tuh pilih penulis skenario, dan penulis skenario itu diidentikan dengan karakter melankolis. Nah, aku akan membahas yang punya aku dulu nih, yang pragmatis dan melankolis. Atau nggak aku bahas dulu deh yang sutradara. Nah, kalau ada yang pilih sutradara, maka kamu karakternya koleris. Koleris itu hasratnya memerintah, hasratnya sempurna. Terus kalau kamu pilih artis, tandanya kamu adalah karakter sanguis. Sanguistis itu adalah hasratnya gembira. Jadi emang orangnya selalu gembira gitu kan, walaupun dia sedih tapi ya gembira gitu kan. Ya luar biasa ya orang yang sanguis itu. Jadi kalau orang yang melankolis itu udah pragmatis, melankolis tuh melankolis ya, misalnya rumah aku kebakaran gitu kan, udah sedih banget gitu. Sedangkan orang sanguis tuh nanti rumah aku juga gitu kan, jadi masih bisa senyum gitu, ketawa gitu. Nah, tadi kan kalau aku kan karakternya melankolis, pragmatis melankolis ya. Jadi aku tuh pemikir yang sempurna. Tadi aku apa sih? Pemikir. Lupa aku tuh materinya karena sambil gosok, jadi aku tuh lupa ya sambil mikirin ini nih gimana sih lipatnya biar biar kecil. Ya begitu deh ya. Jadi aku tuh bingung bagaimana cara merubah
karakter aku yang selalu menunda-nunda ini, karena aku tuh nggak suka kayak misalnya sholat aja aku tuh nunda-nunda, itu kan sebenarnya nggak bagus ya, nunda-nunda sholat, tapi ya dikerjain tapi ya menunda gitu. Terus aku tuh beberapa lagi mencoba banget supaya aku tuh nggak menunda sholat. Terus selain itu pragmatis tuh emang hasratnya damai ya. Contohnya kayak siapa nih yang kalau bangun tidur, kalau tidur sebelum tidur nih pengen bangun misalnya jam 5, udah pasang alarm tuh, alarmnya juga udah diseringin misalnya 5 menit sekali, udah terpasang teh 5 menit sekali, nanti giliran bangun jam 5 alarm udah bunyi, alarmnya dimatiin atau ditunda sebentar lagi gitu. Siapa yang kayak gitu? Ya aku ya salah satunya, karena aku orangnya pragmatis. Tapi salah satunya gitu deh, pragmatis tuh damai gitu kan. Bisa dibilang mungkin males kali ya kan kalau orang bilangnya males kayak gitu. Nah terus kalau melankolis, kalau melankolis tuh contohnya kalau aku tuh melankolis itu lebih kepada teliti ya, teliti banget, pemikir banget. Jadi apa tuh dipikirin gitu kalau orang melankolis. Jadi nggak misalnya kita nih lagi ngobrol sama orang, udah selesai ngobrolnya tapi tetap gue dipikirin. Itu orang melankolis kayak gitu tuh, dipikirin aja jadinya. Karena aku tuh suka sakit kepala gitu kan kalau ada yang cerita, ada contoh lah misalnya ibu-ibu misalnya nih, karena kan ada ART ya, cerita ini dan itu, nanti aku tuh jadinya pusing kepala aku mikirin urusan orang lain gitu, sedangkan aku juga menghadapi urusan rumah aku yang begini gitu kan, dengan anak-anak yang super aktif, dan aku juga harus menghadapi pikiran aku yang gak bisa berpaling, dan aku tuh susah banget sih untuk berpaling. Makanya Allah itu sudah kasih tahu kita ya untuk selalu berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, mengingat Allah dimanapun, maka hati akan menjadi tenang. Emang iya benar sih, tapi kadang iseng aja gitu dengan pemikiran sendiri gitu yang gak bisa hilang. Kalau misalnya ketika aku berpikir kan aku nggak berpikir apa ya, maksud aku tuh ketika aku memikirkan omongan orang, aku tuh bisa berpikir gitu, memecahkan masalah orang. Misalnya orang ada masalah, dan dari masalah itu tuh aku bisa mempelajari gitu. Itulah keunggulan melankolis. Jadi orang melankolis dan pragmatis tuh emang enak banget sih buat tempat curhat ya. Kayak aku sebenarnya senang sih kalau ada yang curhat gitu kan, cuman belum siap deh kalau misalnya aku juga lagi banyak pikiran gitu kan. Enjoy aja kadang gitu, enjoy gitu dengan pikiran aku, tapi kadang capek juga kadang, soalnya di rumah tuh menghadapi anak-anak gitu yang sering berantem, rebutan apalah segala macam, dan ada salah satu anak yang merasa kurang kasih sayang, aku kurang perhatian kepada mereka gitu kan. Padahal perhatian tuh aku merasa udah kasih dengan adil gitu, tapi tetaplah aku merasakan kekurangan yang mereka rasakan gitu. Kayak contoh nih, kan aku kan selalu menerapkan kepada anak-anak aku tuh kalau pakai barang tuh izin dulu, izin. Jadi yang namanya namanya kakak itu, anak pertama aku, kakak itu selalu kalau pakai barang tuh ya alhamdulillah izin sih, tapi kadang juga ya nggak tahu ya, aku belum pernah sih mergokin dia untuk izin gitu, kasih izin pada siapapun. Nah sedangkan adiknya yang umur 3 tahun itu kan belum ngerti apa-apa ya, 2 tahun setengah gitu kan, belum bisa ngomong juga, nggak ngerti apa-apa gitu kan, harus izin lebih susah kan. Jadi kakaknya tuh marah setiap adiknya tuh pakai barangnya, dan aku tuh sulit gitu memikirkan gimana aku tuh di tengah gitu kan, harus memikirkan si kakak ini supaya emosinya tuh baik gitu. Maksudnya emosinya tuh ketika dia barangnya diambil, dia adiknya nggak izin, harus diberikan gitu kan. Berarti kan adiknya harus nangis, ya nggak sih? Berarti kan adiknya harus nangis dong, karena barangnya punya kakaknya harus dibalikin gitu. Akhirnya aku berantem dong sama bayi, itu punya kakak balikin, sedangkan bayi ngerti apa? Bayi nggak ngerti apa-apa. Jadi aku tuh mikir kan, pas aku udah selesai gitu kan dengan mereka, dengan konflik yang pusing banget anak-anak yang seperti itu,
aku tuh mikirin gitu kan, lagi tidur aku tuh gak bisa tidur, mikirin gimana caranya gitu kan. Terus aku mikir, iya ya kenapa ya kok aku malah berantem sama bayi gitu, kok berantem sama bayi. Jadi aku juga nggak pengen anak aku yang besar tuh harus ngalah, aku nggak pengen karena nanti emosinya jadi buruk. Tapi aku udah berusaha kan, akhirnya kan aku yang mental sendiri, aku berantem sama bayi kan. Akhirnya ketika besoknya berantem lagi mereka, aku yang marah kepada anak aku yang satu sama yang kedua kan, yang udah besar. Kalian tuh setiap hari Umi belain, aku tuh ngomong nggak kayak gini, aku tuh marah-marah gitu. Kalian tuh setiap hari Umi belain kalian gitu, cuma buat mainan ini mainan itu diambil Sabila. Kalau dia bisa ngomong pasti dia akan ngomong, tapi karena dia nggak bisa ngomong, kenapa kalian tuh nggak bisa sih ngertiin Umi? Apa Umi harus berantem sama bayi? Kalian mikir nggak sih gitu? Aku tuh ngomong gitu ke anak-anak, kalian tuh mikir nggak sih masa Umi harus berantem sama bayi untuk membela-belain kalian? Bisa nggak sih kalian tuh ngalah sedikit aja sama adik kamu ya? Kalau kalian seperti itu, kalian mau nggak diperlakukan seperti itu? Kalau Sabila punya barang ini, punya barang itu, kalian nggak perlu izin untuk pakai barangnya gitu ya. Aku memang begitu, anak-anak tuh begitu. Jadi kan itu konflik yang benar-benar pusing banget sih menurut aku ya, sampai aku sakit kepala gitu, sampai aku tuh ngeluh ke suami aku. Dan aku sebenarnya cuma cerita aja sih, nggak butuh solusi suami aku kan, cuma pengen cerita aja karena aku pusing banget. Dan setelah cerita emang aku udah nggak pusing. Memang suami aku juga nggak bisa gitu ketika ada konflik seperti itu. Justru suami aku tuh yang nyuruh kakaknya tuh untuk ngalah, dan itu nggak benar kayak begitu, kakaknya suruh ngalah. Tapi juga kitanya juga yang sekarang ya, masa kita berantem sama bayi. Aduh stres ya gitu deh. Tapi ya udahlah, itu buat pembelajaran. Pasti kita akan bisa melalui masalah itu karena kita masih hidup. Allah kasih kita hidup, pasti kita akan bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi Allah nggak akan melebihi batasan kemampuan kita lah, karena Allah tuh tahu gitu kita tuh mampunya sampai segini, pasti Allah akan berikan ya segini aja, nggak akan lebih gitu. Kayak aku aja sekarang, sekarang udah punya 4 anak. Dulu waktu masih satu ya boro-boro dah, yang namanya masak, nyuci, atau gosok ya susah banget nih. Pokoknya punya anak satu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Allah nggak akan kasih kemampuan aku melebihi itu kan. Nah, sekarang udah punya anak 4, waktu hamil aku lari-lari kemana-mana dah. Waktu hamil pertama nggak bisa kemana-mana, tapi hamil keempat deh, hamil keempat tuh naik motor kemana weh, sama anak-anak sama suami ke rumah orang tua, kemana-mana gitu ya. Alhamdulillah udah kuat gitu, karena Allah tidak membebani melebihi kemampuan aku. Dan semuanya pasti begitu, Allah pasti memilihkan jalan yang terbaik untuk kita. Cuman kita harus berhusnuzon aja kepada Allah, pasti itu akan baik untuk kita. Pilihan itu pasti kan ada pilihan ya, setiap kita menjalani kehidupan pasti ada pilihan. Apakah kita ingin, contoh kayak aku, apakah aku mau bekerja ataukah aku mau menikah. Dan saat itu aku pilih menikah. Setelah aku menikah, ternyata kerjaan yang gak ada habisnya, bahkan gak digaji, dan pusing. Tapi kehidupan aku bahagia gitu kan, maksudnya dengan adanya anak-anak yang Allah berikan kepada aku, dengan adanya suami yang ya luar biasa gitu kan, yang luar biasa banget gitu kan. Ya anak nggak bisa mendeskripsikannya ya, karena ya begitulah manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kayak aku aja juga ada baik dan ada buruknya. Tapi ya pokoknya makmum itu bergantung imam aja deh. Kalau makmumnya baik ya karena imamnya baik, kalau makmumnya nggak baik berarti karena imamnya nggak baik gitu. Jadi kita tuh harus bercermin diri, apakah kita itu orang yang baik atau orang yang tidak baik gitu ya. Sama, bukan hanya imam aja, aku kan sebagai seorang ibu ya, sebagai madrasatul ula untuk anak-anak aku. Ketika aku tidak baik, maka anak-anak aku juga nggak baik pengajarannya gitu. Ya, sama kepada suami juga, kalau suami aku nggak baik, maka istrinya juga tidak baik ya. Kadang suami laki-laki itu mendapatkan istri yang solihah, tapi gimana kalau mau solihah sedangkan suaminya kayak begitu. Maksudnya kalau aku sih, bukan kita, kalau suami ingin aku kayak Khadijah, bisa aja. Tapi bisa nggak kamu itu sebagai
suami jadi kayak suamiku kayak Rasulullah, bisa nggak? Asik. Kan Khadijah menikah dengan Rasulullah, Khadijah kayak begitu kan Rasulullah baik, ya Khadijah baik lah gitu kan. Ya gosok ini mah gak ada habisnya dah. Ini baru berapa baju ya. Lanjut lagi ya. Jadi aku tuh bingung deh, aku tuh serba salah. Aku tuh kadang bersyukur dengan apa yang ada, yang aku dapatkan gitu kan, kayak pakaian atau makanan yang ada seadanya lah, atau uang yang dikasih suami aku yang enggak yang lumayan, alhamdulillah lah, aku bersyukur banget. Tapi aku tuh sakit gitu ketika suami aku yang malah ngeluh gitu, kok katanya rata-rata penghuni neraka tuh perempuan, tapi kok aku menemukan laki-laki yang ngeluh gitu kan. Aku nggak ngomongin keburukan suami sih, tapi gini, gambarannya gini, banyak laki-laki, bukan suami aku aja ya, banyak laki-laki yang pengen suami istrinya tuh ngirit banget, belanjaannya itu ngirit, tapi giliran suaminya dikasih sop sama telur 1 dibagi 3 aja nggak bisa menerima, malah keluar cari masakan di luar, cari nasi padang gitu kan. Terus ngeluh lagi ke teman-temannya, istri anak pulang kerja dibikinin sop sama telur 1 dibagi 3 di dadar gitu kan. Ya udah, anak pergi aja beli nasi padang. Ya Allah, sedih amat gitu kan. Ya aku juga seperti itu gitu kehidupan aku bersyukur dengan hanya sop. Itu bukan aku ya, itu bukan kehidupan aku, itu jangan Mbak Omin lagi pakai. Itu bukan kehidupan aku ya, karena aku tidak menerapkan itu sih. Tapi maksudnya adalah ya wahai para suami, bersyukurlah dengan apa yang ada yang diberikan istrimu, kayak Rasulullah gitu kan. Kamu pengen istrimu baik, tapi kamu banyak ngeluh. Kamu pengen istrimu masakin ini itu, tapi uang belanjanya cuma segitu kan, cuma bisa buat beli tahu dan tempe gitu. Terus kamu pengen kayak Khadijah istrinya, gimana? Enggak, sebenarnya aku sih bisa aja ya kayak Khadijah gitu kan. Maksudnya bukan aku sih, maksudnya istri-istri yang lain tuh bisa banget kayak Khadijah. Tapi bisa nggak sih para suami tuh kayak Rasulullah gitu, yang membimbing banget istri-istrinya. Jadi kalau Rasulullah tuh gambarannya gini, kalau Rasulullah tuh misalnya pagi nih Aisyah ditanya, Aisyah ada masakan nggak, ada makanan nggak gitu, nggak ada ya Rasul gitu, nggak ada ya sayang gitu, mungkin kali manggilnya sayang kali. Kayak Rasulullah kan manggil Aisyah kan Humaira, ya Humaira, ada masakan nggak, ada makanan nggak. Tapi Aisyah bilang nggak ada masakan, nggak ada makanannya Rasulullah gitu ya sayang gitu. Tapi Rasulullah bilang ya aku puasa. Terus kalau misalnya besoknya Aisyah masak nih, Rasulullah aku masak nih sayangku, aku masak ini misalnya gitu kan. Yang tadinya Rasulullah puasa jadi nggak puasa, ya yaudah aku makan gitu. Padahal lagi puasa tuh, pengen puasa, udah niat gitu, tapi nggak jadi puasa karena istrinya masak gitu kan. Rasulullah tuh kan gitu. Terus coba kalau suami zaman sekarang dikasih uang belanja sedikit, uang belanja habis gak dimasakin, suami marah-marah. Gimana sih udah kasih uang belanja nggak masak, bla 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 bla, marah. Nggak ada makanan, nggak dimasakin, marah. Giliran dimasakin, aku puasa hari ini, ya begitulah. Terus itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu yang kedua apa tuh namanya, curhat misalnya. Kan banyak orang mungkin udah paham ilmunya, kalau yang udah paham sih. Kalau yang belum paham kan ada yang mungkin ya, beberapa orang yang belum paham bahwa perempuan itu hanya butuh telinga aja untuk dirinya, untuk didengar ceritanya tuh hanya butuh kuping aja. Lah Rasulullah diceritain Aisyah gibahin Ummahat, kan ada hadisnya tuh yang 9 perempuan menceritakan tentang suaminya. Ya, mereka dalam halakoh gitu, mereka tuh bersepakat untuk menceritakan keburukan ataupun apapun yang ada pada suaminya masing-masing. Jadi 9 perempuan itu termasuk Aisyah ya. Aisyah tuh menceritakan kembali itu dari hasil halakoh itu kan kepada Rasulullah. Nah dari hasil itu kan
Aisyah kan berarti gibahin orang kan di depan Rasulullah, dan itu pun sama Rasulullah terus dipandangin Aisyah sampai selesai ceritanya. Ari kalau laki-laki zaman sekarang, suami sekarang gimana, istrinya ngomong dia natap tembok, natap piring, natap galon, lihat ke sana lihat ke sini, kayak omongan kita tuh apa sih, nggak penting banget ya gitu tuh. Laki-laki tuh gitu, bukan laki-laki suami aku aja ya, bukan ya, tapi pada umumnya seperti itu. Jadi gimana, perempuan tuh nggak butuh uang yang banyak gitu kayak Aisyah gitu kan, hidup sederhana mau, tapi bisa nggak kamu tuh ada di samping aku selalu gitu, ada di saat susah, ada di saat lapang, susah, muda, genting gitu, ada nggak aku tuh cerita gini kamu tuh dengerin sampai tuntas gitu kan. Ya aku jadi curhat kemana-mana deh, tapi ini tuh bukan aku ngomongin diriku ya, bukannya, tapi sebenarnya yang ada di pikiranku sih, karena beberapa cerita gitu dari beberapa orang yang cerita ke aku, curhat gitu kan, terus membuat aku tuh terus berpikir gitu, karena aku orangnya melankolis kan, jadi pemikir gitu kan, aku tuh mikirin oh iya ini ya, oh begitu ada begini, jadi aku mencoba menyalurkan apa yang aku pikirkan, kalau enggak ya udah aku ngempat sendiri, pusing juga gitu kan kepala aku. Tapi emang kebanyakan gitu ya, ini kebanyakan ya, nggak semua laki-laki ya, karena Rasulullah pun berbicara, kalau ada makhluk yang berhak disembah, maka aku akan suruh istri menyembah para suami gitu, kurang lebihnya gitu hadisnya ya. Tapi Rasulullah nggak menyuruh para istri itu untuk sujud di hadapan suami. Kenapa? Karena Rasulullah bilang sebaik-baik akhlak adalah akhlak kepada keluarga, pada istri, dan sebaik-baik akhlak adalah akhlakku, yaitu akhlaknya Rasulullah. Nah Rasulullah yang paling baik gitu. Ada nggak laki-laki yang kayak Rasulullah gitu, kalau istrinya curhat didengerin, ditatap wajahnya, ditatap matanya, dengerin sampai tuntas, walaupun sebenarnya nggak dengerin gitu. Nah, kalau suami aku curhat ditinggal tidur, gimana hidup kayak begitu, akhirnya ujung-ujungnya aku Tokopedia. Aduh, makasih banget ya yang udah nyimak video aku sampai akhir, yang sangat sangat memanipulasi, sangat menggugah pikiran, dan makasih banget yang udah dengerin curhatan aku, juga udah dengerin isi pemikiran aku. Dan jangan lupa untuk klik suka kalau kalian suka sih sama video aku, karena aku tuh cuma gosok doang sih. Mungkin selebihnya nanti kalau aku bisa sih aku mau bikin vlog keseharian kali ya, nggak tahu deh itu mah nanti berita lama. Maaf ya kalau masih ada suara-suara kecomelan anak-anak aku. Dah, bye bye.